Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafre. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 6 nya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur cerita season 6 nya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan membicarakan tentang kebangkitan klan Yao kepada Yalau. Mereka pun lalu pergi untuk menemui leluhur klan Yao. Singkat cerita, Xiaoyan dan Yalau pun tiba di aula. Xiaoyan pun lalu menceritakan apa maksud kedatangannya kali ini ke klan Yao. Mendengar itu, Yao Aotian lalu berkata, "Hahaha, bagus, bagus. Tetapi percayalah, selama ada sumber daya yang cukup, pengembangan klan Yao pasti akan berhasil di sini," ucap dari Yao Aotian. Xiaoyan mendengar itu dia lalu berkata, "Leluhur, untuk saat ini klan Yao masih terlalu kecil. Selain itu sangatlah jauh dari kota Jucheng. Oleh karena itu, aku bermaksud untuk membangun kembali klan Yao di tempat Guildan terlebih dahulu," ucap dari Xiaoyan. Yao Aotian lalu menatap orang-orang. Terlihat wajah mereka seolah-olah setuju dengan saran dari Xiaoyan ini. Yao Aotian lalu menghela nafas dan berkata, "Sepertinya semua orang juga setuju denganmu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya jika kamu memaksakannya, baiklah kalau begitu," ucap dari Yao Aotian. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Leluhur tidak perlu memikirkan hal yang lainnya. Aku sudah mengaturnya. Leluhur hanya perlu mengirim seseorang saja untuk mengawasi. Oh ya, Kaisar Zheng Zhongfu akan menyediakan semua hal untuk membangun tempat itu. Setelah rumah klan Yao sudah dibangun, kalian bisa segera pindah ke sana," ucap dari Xiaoyan. "Apa? Kaisar Zheng Zhongfu juga membantu kita untuk membangunnya?" tanya dari Yao Aotian. "Ya, jadi leluhur tidak perlu khawatir tentang itu. Kaisar akan melakukan yang terbaik untuk membangun kembali klan Yao," ucap dari Xiaoyan. Yao Aotian lalu berkata, "Tetapi Xiaoyan, bagaimana jika Kaisar meminta imbalan atas membangun kembali klan Yao? Kalau begitu lebih baik aku memilih untuk menolaknya saja," ucap dari Yao Aotian. Xiaoyan lalu menjawab, "Leluhur tenang saja. Kaisar telah berjanji untuk membantu membangun klan Yao kali ini karena dia berhutang budi kepadaku," ucap dari Xiaoyan. "Oh, baiklah kalau begitu. Yalah, murid yang kamu bawa kali ini benar-benar hebat. Hari ini lebih baik kita mengadakan pesta perayaan saja di sini. Ayo kita mabuk-mabuk," ucap dari Yao Tian. Yao Tian pun lalu membuat pesta besar untuk Xiaoyan. Xiaoyan dan yang lainnya pun minum sampai mabuk. Di sela-sela minum-minum mereka, Xiaoyan lalu berbicara dengan Yalau. Xiaoyan lalu berkata, "Guru, masih ada pertempuran yang harus kita hadapi," ucap dari Xiaoyan. Yalau mendengar itu dia lalu berkata, "Apa pertempuran itu berbahaya sekali?" tanya dari Yalau. Xiaoyan lalu menjawab, "Ya, itu sangatlah berbahaya. Mungkin aku akan keluar dari tempat ini nanti," jawab dari Xiaoyan. "Hei, tunggu dulu. Maksudmu kamu akan meninggalkan benua ini?" tanya dari Yalau. "Ya, aku ingin mengejar kekuatan yang lebih hebat lagi. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menghadapi pertempuran yang akan datang nanti," ucap dari Xiaoyan. "Aku yakin kamu bisa memenangkan pertempuran itu," jawab dari Yalau. "Terima kasih guru atas dukunganmu," ucap dari Xiaoyan. Yalau hanya tersenyum setelah itu. Dia lalu tertidur karena mabuk. Tidak hanya Yalau, tetapi semua orang ikut berpesta mabuk dan tertidur. Setelah beberapa hari, Xiaoyan lalu bangun dan melihat bahwa sebagian besar dari klan Yao masih tidur. Dia tidak membangunkan mereka. Xiaoyan pun diam-diam meninggalkan klan Yao dan kembali ke Xiaofu. Berita bahwa Xiaoyan akan menikah segera menyebar ke seluruh negeri di daratan benua kaisar ini. Dan pada saat ini Xiaofu sedang mempersiapkan semuanya untuk pernikahan Xiaoyan dan Zeni. Selama waktu ini Xiaoyan tampak santai berkeliaran ke sana ke sini. Meskipun dia bebas berkeliaran kali ini, dia tetap saja berwaspada. Xiaoyan pergi ke Liga Sangmen beberapa kali. King Mu'er selalu ikut bersamanya. Waktu pun terus berlalu. Xiaoyan hanya bersantai dan tidak berlatih sama sekali.
Sejak rencana pernikahan Xiaoyan diumumkan, Xiaofu hampir tidak pernah sepi. Di suatu hari, Xiaoyan memanggil beberapa orang ke aula. Xiaoyan lalu berkata, "Aku memanggil kalian semua ke sini karena aku ingin memberi kalian beberapa keterampilan bertarung yang baru," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Xiaozan lalu berkata, "Hehehe, sepertinya Xiaoyan kali ini telah mempersiapkan hadiah yang bagus untuk kita," ucap dari Xiaozan. "Ya tentu saja, karena kamu sekarang telah mencapai Kaisar Bintang 7. Jadi kamu perlu meningkatkan keterampilan bertarungmu juga. Pertempuran berikutnya tidak akan lagi sama seperti sebelumnya," jawab dari Xiaoyan. Xiaoyan akan melakukan segala kemungkinan untuk meningkatkan kekuatan orang-orang Xiao untuk berhasil menerobos ke kelas Daoxian. Perjalanan ke Samudra Emas tidak hanya untuk menemukan buah nirwana 9 putaran, tetapi juga untuk mencari keberuntungannya. Xiaoyan membagi 5 potong batu giok dari tangannya. Lalu dia memberikannya kepada Xiaozan, Strom, Longyan, Zijing, dan juga Nan Erming. Sebelumnya Xiaoyan juga sudah memberikannya kepada King Mu'er. Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah, biarkan aku memberitahu kalian tentang tujuan kita kali ini. Tujuan kita selanjutnya adalah Samudra Emas di pinggiran benua Kaisar," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu pun orang-orang segera terkejut mendengar itu. Xiaozan lalu berkata, "Xiaoyan, apakah aku tidak salah mendengar? Samudra Emas? Samudra Emas tidak bisa didekati sama sekali," ucap dari Xiaozan. Strom pun ikut berkata, "Tempat itu adalah di mana rumput tidak pernah tumbuh. Bahkan daging binatang yang sangat kuat sekalipun akan terkikis menjadi tulang yang kering." "Xiaoyan, apakah kamu tidak sedang bercanda, bukan?" ucap dari Strom. Nan Erming lalu berkata, "Sepertinya Xiaoyan kali ini mempunyai caranya sendiri untuk membawa kita ke sana," ucap dari Nan Erming. Xiaoyan lalu berkata, Sebenarnya aku belum memikirkan untuk saat ini. Tetapi aku sudah memutuskan tujuan kita ke sana. Kalian tidak perlu khawatir tentang itu. Selama kalian mencoba meningkatkan kekuatan kalian, itu tidak akan menjadi masalah," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Raja Naga segera mengambil alih tubuh Nan Erming. Lalu dia berkata, "Hei, kekuatanmu masih terlalu rendah. Bocah, akan sangat berbahaya jika kita pergi ke sana saat ini," ucap dari Raja Naga. "Raja Naga, apakah kamu tahu informasi tentang Samudra Emas itu?" tanya dari Xiaoyan. "Ya, aku tahu sedikit wilayah itu dan sangatlah besar. Dengan kekuatanmu saat ini masih sulit untuk pergi ke Samudra Emas itu," ucap dari Raja Naga. "Ya, aku akan memikirkan cara untuk melakukannya. Semuanya lakukanlah hal yang terbaik untuk berkultivasi. Aku khawatir sebelum pergi ke Samudra Emas kita masih terlibat pertempuran dengan Soul Eater lagi," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu orang-orang pun lalu mengangguk. Xiaoyan lalu kembali berkata, "Kalau begitu mulailah berlatih dan jangan mengkhawatirkan hal-hal yang lain," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu pun orang-orang segera bubar dari aula itu untuk melakukan pelatihannya. Xiaoyan lalu berjalan keluar dari aula melewati ruangan alkimia. Terdengar ada pil petir di sana. Xiaoyan segera memasuki ruangan alkimianya. Terlihat Longyan sedang menggantung di udara, sedang menyerap pil petir. Sementara itu Lang Tian lalu menoleh ke arah Xiaoyan. Dan dia berkata, "Xiaoyan," ucap dari Lang Tian. Xiaoyan lalu berkata, "Apakah kamu memulihkan pil obat tingkat 6? tanya dari Xiaoyan. Lang Tian lalu mengangguk. Tatapan Xiaoyan lalu beralih ke arah wanita rubah. Lalu dia berkata, "Apakah kamu sudah betah tinggal di sini?" tanya dari Xiaoyan. Wanita rubah lalu mengangguk. Dia lalu berkata, "Iya, terima kasih atas keramahanmu dan orang-orang di sini," ucap dari wanita rubah. "Kamu bisa berlatih alkimia di sini bersama dengan Lang Tian," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu menoleh ke arah Lang Tian. Setelah itu dia lalu berkata, "Kalau begitu kalian lanjut saja, aku akan pergi dahulu," ucap dari Xiaoyan. Lang Tian dan wanita rubah pun segera mengangguk. Xiaoyan pun pergi dari ruangan alkimianya. Xiaoyan lalu berkata di dalam hatinya, "Zanlao, apakah kamu ada?" tanya dari Xiaoyan. Zanlao lalu menjawab, "Ada apa bocah kamu memanggilku? Tidak bisakah kamu membiarkanku untuk bersantai-santai sejenak?" ucap dari Zanlao.
Hei pertarungan di masa depan mungkinkah akan lebih sulit? Selain itu, aku sama sekali belum berlatih selama ini. Zanlao, bisakah aku masuk ke lantai keempat? Tanya dari Xiaoyan. Zanlao lalu menjawab, bisa saja, tetapi mentalmu harus siap. Lantai keempat ini bernama Void Dream, seperti kenyataan tanpa dimensi waktu. Lebih tepatnya lantai keempat ini bisa membentuk mimpi, ucap dari Zanlao. Membentuk mimpi? Tanya dari Xiaoyan. Ya, kamu bisa membentuk mimpi. Itu dapat membantumu mencoba dan mengulang sesuatu kejadian. Kamu akan terus mengulang-ulanginya, ucap dari Zanlao. Artinya aku bisa mengulangi beberapa hal yang tidak aku ketahui atau aku alami? Tanya dari Xiaoyan. Belum tentu juga, cobalah beberapa keterampilan bertarung tingkat rendah terlebih dahulu. Ilusi dan mimpi menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan dan jangan sampai menyakiti jiwamu, ucap dari Zanlao. Xiaoyan pun segera masuk ke menara Jinchen dan melangkah ke lantai keempat. Xiaoyan pun segera membentuk segel pelatihan. Jiwa Xiaoyan pun melonjak keluar dan membentuk avatar yang mirip dengannya. Avatar itu pun lalu mengeluarkan teknik telapak tangan energi beberapa kali hingga akhirnya dia berhenti, sepertinya dia sudah mulai mencapai batasnya. Melihat itu, Zanlao lalu berkata, Xiaoyan, menara Jinchen totalnya ada 22 lantai dan sekarang ini adalah lantai keempat. Hei bocah, kamu juga harus mengendalikan beberapanya. Meskipun ini dapat meningkatkan keterampilan bertarungmu, tetapi tetap saja itu tergantung pada kekuatanmu sendiri, ucap dari Zanlao. Mendengar itu, Xiaoyan lalu mengangguk. Setelah mengetahui penggunaan lantai keempat menara Jinchen ini, Xiaoyan lalu menghabiskan hampir seluruh waktunya di sana. Tanpa terasa, Xiaoyan sudah tinggal di menara Jinchen selama 10 tahun. Dan 10 tahun ini, Xiaoyan hanya bisa meningkatkan 4 keterampilan bertarungnya. Setelah sekian lama, Xiaoyan pun keluar dari menara Jinchen itu. Terlihat di Xiaofu sudah sangat berubah. Lentera tergantung di mana-mana. Xiaoyan lalu berjalan keluar dari pintu. Terlihat Zeni sedang mengatur orang-orang untuk menyiapkan pernikahannya. Xiaoyan lalu berjalan mendekatinya dan berkata, Zeni, apakah semuanya baik-baik saja? Tanya dari Xiaoyan. Zeni pun lalu menjawab, ya, semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Undangan pernikahan telah dikirim, ucap dari Zeni. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Lalu dia berkata, kamu juga harus memperhatikan kesehatanmu. Beristirahatlah. Serahkan semuanya kepada Li Shaolong, ucap dari Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan pun beralih kepada Xiaoqi. Xiaoyan lalu berkata, Kiar, aku akan membantumu berlatih setelah pernikahan ini selesai, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoqi lalu mengangguk. Setelah itu, Xiaoyan pun pergi ke suatu tempat. Dia hanya diam di sana. Tiba-tiba suara mulai terdengar. Xiaoyan, ucap dari suara itu. Tatapan Xiaoyan segera menyapu sekitarannya. Terlihat seseorang lelaki tua sedang duduk dan menikmati teh di sana. Lelaki tua itu adalah Xiao Wutian. Xiaoyan lalu berjalan mendekatinya. Dia lalu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, leluhur, ada perlu apa? Anda memanggilku, ucap dari Xiaoyan. Xiao Wutian lalu berkata, Xiaoyan, sepertinya benua kaisar ini telah bergejolak lagi. Aku bisa merasakan kekuatannya, ucap dari Xiao Wutian. Xiaoyan lalu menjawab, bergejolak lagi. Apakah senior tahu di mana lokasi detailnya? Tanya dari Xiaoyan. Untuk lokasi dan spesifikasinya, ada di utara Laut Void, tidak jauh dari benua kita. Diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 500 tahun untuk sampai di sana. Tidak jauh dari kita ada alam Dewa Darah. Tetapi itu belum pasti apakah kekuatan ini berasal dari alam Dewa Darah. Tetapi selama orang itu adalah orang luar, kita harus menemukan cara untuk menghentikannya, ucap dari Xiao Wutian. Apakah senior punya cara untuk menghentikannya? Sementara itu dengan kekuatanku saat ini, sepertinya itu akan sangat sulit, ucap dari Xiaoyan. Xiao Wutian lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak yakin apakah kekuatan ini berasal dari dunia Dewa Darah atau bukan. Kekhawatiran terbesarku adalah bahwa dunia Dewa Darah merasakan keberadaanmu. Situasinya akan sangat mendesak.
Waktu 500 tahun adalah waktu yang sangat singkat. Bahkan jika kamu menerobos ke level Dosian dalam waktu 500 tahun ini, aku khawatir itu tetap akan menjadi sulit untuk menghentikannya. Sekarang tidak ada cara lain selain melihat perubahan ke depannya dulu. Jika itu benar dunia Dewa Darah, kamu harus menghentikannya, ucap dari Xiao Wutian. Leluhur, percayalah kepadaku, selama aku masih hidup, dunia Dewa Darat tidak akan mampu dan punya kesempatan untuk menghancurkan benua kaisar ini, ucap dari Xiaoyan. Baiklah, aku akan mengingatnya dan berhati-hatilah. Lebih baik kamu berlatih dulu dengan bakat dan kekuatanmu. Kamu sudah tidak akan membutuhkan bantuanku lagi. Mungkin dalam waktu dekat kamu akan melampauiku. Aku akan menantikan hari itu, ucap dari Xiao Wutian. Leluhur, sebenarnya aku ada beberapa pertanyaan kepadamu, tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Xiao Wutian lalu berkata, silakan tanyakan saja. Senior, aku ingin pergi ke Samudra Emas, tetapi tempat itu sangatlah sulit untuk dijamah. Apakah senior punya sesuatu agar aku bisa pergi ke sana? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Xiao Wutian lalu melambaikan tangannya dan botol kaca transparan pun lalu muncul. Ada sebuah perahu di dalamnya. Xiao Wutian lalu berkata, awalnya aku berencana untuk memberikannya saat kamu akan pergi ke Laut Void. Benda ini bernama Fearless Arts, ucap dari Xiao Wutian. Leluhur, apakah ini sama dengan kapal dari leluhur Raja Tianzang waktu itu? Tanya dari Xiaoyan. Tentu saja tidak. Ukuran kapal ini sekitaran 100 kaki saja, ucap dari Xiao Wutian. Lalu bagaimana untuk menggunakannya? Tanya dari Xiaoyan. Diperlukan kekuatan seseorang kaisar bintang 9 untuk mengendalikannya. Kamu harus berhati-hati saat pergi ke Samudra Emas. Di sana sangatlah berbahaya, ucap dari Xiao Wutian. Apakah ada sesuatu di sana? Tanya dari Xiaoyan. Aku tidak akan mengatakannya. Lebih baik kamu mencari tahunya sendiri, ucap dari Xiao Wutian. Mendengar itu Xiaoyan lalu menjawab, baiklah leluhur, terima kasih. Aku akan pergi dulu. Oh ya, aku akan segera menikah. Jika berkenan, leluhur boleh datang, ucap dari Xiaoyan. Xiao Wutian lalu mengangguk sedikit. Setelah itu Xiaoyan pun lalu berbalik dan pergi. Saat Xiaoyan berjalan baru saja 2 langkah, dia kembali berbalik dan berkata, leluhur, bagaimana cara keluar dari tempat ini? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu Xiao Wutian hanya tertawa. Setelah itu dia lalu melambaikan tangannya dan Xiaoyan pun kembali ke kota Jicheng. Xiaoyan pun segera bersiap untuk pernikahannya. Xiaoyan lalu menggunakan jubah merah dan mahkota ungu di kepalanya. Para tamu sudah berdatangan di Xiaofu. Xiaofu sudah dipenuhi dengan orang-orang saat ini. Xiaoyan dan yang lainnya berdiri di depan menunggu Zeni, King Lin, dan King Mu'er. Tidak lama mereka bertiga pun dengan rombongannya muncul. Mereka telah menggunakan gaun pengantin yang dihiasi oleh burung merak di gaunnya. Dengan kemunculan ketiganya, orang-orang pun segera heboh. Orang-orang segera bersorak. Mereka bertiga perlahan berjalan ke arah Xiaoyan. Dan di belakang Xiaoyan ada Cailin dan Xiaoqi. Xiaoyan juga perlahan melangkah maju mendekati Zeni, King Lin, dan King Mu'er. Xiaoyan lalu tersenyum dan berkata, dengan ini aku menikahi kalian. Susah senang kita akan selalu bersama. Aku akan mencintai kalian sampai aku mati. Bersediakah kalian menikah denganku? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu Zeni, King Lin, dan King Mu'er serentak berkata, ya, aku telah bersedia, ucap dari mereka bertiga. Orang-orang pun kembali bersorak mendengar itu. Ketiga kaisar bintang 9 pun ternyata menghadiri acara pernikahan Xiaoyan kali ini. Saking banyaknya orang yang menghadiri pernikahan Xiaoyan, Xiaofu sampai tidak bisa menampung mereka. Sehingga berbagai orang bahkan melayang di udara di sekitaran Xiaofu. Lalu singkat cerita pernikahan pun telah selesai.
Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Setelah Xiaoyan menikah, apakah akan ada pertempuran yang sangat mengerikan lagi dan bagaimana petualangan Xiaoyan ini? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan alur cerita Battletrog The Heaven ini kelanjutannya, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum. Semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.